Halo Sobat RSWN, dimanapun Anda berada, semoga berkah tercurahkan untuk Anda semua. Sobat RSWN, saat ini pemerintah Kota Semarang sudah dinobatkan menjadi kota yang layak anak, di mana anak-anak adalah generasi emas penerus bangsa. Mereka membutuhkan tempat untuk bisa tumbuh dan berkembang, di mana tempat itu harus baik secara bio, sosio, psiko, dan spiritualnya. Nah, oleh karena itu, kita semua harus bisa menjembatani hal itu semua. Nah, saat ini ternyata isu mental health yang sering digandrungi masyarakat menampilkan data bahwa 50% dari orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu dialami mulai dari mereka umur 14 tahun, di mana itu adalah usia-usia para generasi emas penerus bangsa kita. Maka RSWN sebagai rumah sakit kebanggaan Kota Semarang turut andil dalam menjaga kesehatan mental anak yang ada di Kota Semarang. Maka langsung saja kita sambut dua tokoh penting yang hadir pada hari ini, yaitu pengampu kebijakan tertinggi RSWN, Direktur Utama, Dr. Eko Krisnarto. Selamat pagi Dr. Eko. Pagi Mbak. Dan juga spesialis kesehatan jiwa yang ada di RSWN, yaitu Dr. Yulia Ratnasova, SPKJ. Selamat pagi Dr. Yulia. Selamat pagi Mbak Ade. Ya, Dr. Yulia, Ya. langsung saja kita hari ini ingin membahas kesehatan mental pada generasi emas penerus bangsa kita ya dokter ya, khususnya yang ada di Kota Semarang. Sebenarnya kan orang-orang itu banyak sekali menyebut mental health awareness. Apa sih perbedaan dari hal tersebut dokter? Oke, jadi sebelum kita ngomongin mental health awareness, kita membicarakan tentang kesehatan dulu ya. Karena kesehatan itu ada dua, kesehatan fisik maupun mental, dan itu sama-sama pentingnya gitu. Dikatakan sehat ya fisik yang mental gitu, nggak bisa sehat itu fisik doang, mentalnya nggak. Begitu juga dengan mentalnya sehat, fisiknya nggak, itu juga belum bisa dikatakan sehat. Jadi memang sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang semakin pesat terkait kesehatan mental seperti itu, orang dengan akan mudah mengakses, oh begini loh sehat mental itu. Jadi orang semakin aware, oh aku kayaknya ada sesuatu yang nggak nyaman nih, dan orang akan segera mencari pengobatan seperti itu. Jadi memang kesehatan mental itu penting banget saat ini, dan sangat kita awareness kan seperti itu, karena memang ke depan salah satu depresi bisa menjadi penyakit nomor 2 di dunia gitu. Wah, nomor 2 ya dokter ya? Iya, benar. Oke, kalau dari dokter Eko nih, sebagai praktisi juga ya dokter ya, yang mengampu di rumah sakit ini, mengamati tren di remaja kita saat ini kan banyak banget nih dok ya, isu kesehatan mental. Kira-kira apa dok yang menyebabkan mereka tuh banyak mengalami gangguan kesehatan mental dokter? Oke, makasih Mbak Ade. Iya. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini itu banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental, dan ada beberapa faktor penyebabnya kalau kita lihat itu. Yang pertama adalah satu dari faktor keluarga. Nah, tipe keluarga yang sangat melarang, apa-apa tidak boleh, apa itu tidak boleh dilakukan, itu sangat berperan terhadap pertumbuhan kesehatan mental remaja. Yang kedua adalah juga dari jenis kelamin ya dok ya. Iya, betul. Jenis kelamin itu wanita lebih banyak, dan ternyata kesehatan mental remaja itu lebih banyak diderita oleh perempuan, siswi-siswi sekolah dibanding siswa. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa ada banyak sekali bullying. Dengan sekarang yang gadget seperti ini, itu bullyingnya itu tidak secara verbal, tetapi secara di dalam gadget ya dok ya, dan itu media, dan itu sangat meningkat. Ya, itu. Berarti kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif maupun negatif ya dokter ya. Betul. Jadi kalau lihat sekarang itu tuh beberapa penyebab ya. Sekarang kalau kondisi saat ini juga mengatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan 17/2023 itu juga mengatakan bahwa mental itu bagian kesehatan ya dok ya dari seseorang. Jadi tidak hanya kesehatan sakit fisik, tetapi juga kesehatan mental juga itu merupakan bagian dari definisi sehat. Yang kedua, ternyata dokter tadi mengatakan bahwa
depresi akan jadi nomor 2. Iya, benar sekali, Betul, Dok. tapi ternyata sekarang dok di prevalensi di Indonesia 1 dari 16 dari anak usia 15 tahun 15 itu ya dokter. ya mengalami gangguan kesehatan mental. Oke. Jadi hal-hal tersebut itu kondisi saat ini sangat signifikan terhadap peningkatan kesehatan mental, apalagi di Kota Semarang. Ya, Kota Semarang juga di mana kesehatan mentalnya itu menjadi prioritas dari pemerintah Kota Semarang, di mana supaya generasi emasnya itu lebih berdaya saing Iya. dan lebih sehat, tidak mengalami gangguan kesehatan mental remaja, terutama pada anak-anak yang sekolah di SMP. Oke. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih dokter. Nah, menyambung dari yang sudah dinyatakan oleh dokter Eko, bahwa sehat itu kan ada 2 dimensi, fisik dan mental. Boleh nggak sih dokter Yulia menjelaskan bahwa apa sih tanda gejala yang mudah dilihat oleh orang-orang sekitar si anak untuk menilai, oh anak ini tuh sudah mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi untuk awareness Ya. masyarakat di rumah gitu. Oke. Kalau tandanya kan itu kita lihat dari 3 aspek ya, pola perilaku, perasaan, dan pikiran, seperti itu. Kalau mungkin kita lebih detailkan ke kesehatan remaja, ini kita fokusin pada anak ke sekolah, seperti itu yang paling kita bisa lihat adalah secara kognitifnya. Gitu. Guru akan mengamatin bagaimana nggak cuma prestasi dengan nilai ya, tapi dia bersosialisasinya, kemudian nilainya juga bisa dilihat dari situ. Itu bisa menjadi tanda dan gejalanya, ini anak ada sesuatu nih yang perlu kita mungkin dibantu kayak gitu. Tapi 3 tadi sih, ada pola perubahan perilaku, perasaan, dan pikirannya, seperti itu. Kalau dari pola kognitif, dari kemampuan kognitif kan itu bisa terukur secara kuantitatif ya dokter, dari prestasi mereka di sekolah. Kalau dari perubahan perilaku, perilaku apa saja yang bisa difokuskan gitu dok? Fokuskan. Iya. Sosialisasi. Sosialisasinya. Iya, jadi kan kita bisa ngelihat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebagai makhluk itu manusia itu kita punya 5 fungsi peran. Yang pertama adalah peran utamanya. Kalau dia memang anak remaja berarti kan peran utamanya adalah sekolah. Kita lihat bisa dari tadi kognitif, sekolah, kemudian prestasi dan sebagainya. Yang kedua adalah sosialisasi. Yang kedua adalah sosialisasi. Di sosialisasi seperti apa? Kadang ada bilang kan emang orangnya pendiam, sependiam pun kalau memang dia mulai ada perubahan, dia semakin lebih pendiam. Bahkan sekarang kasusnya tidak mau sekolah, kayak gitu. Yang ketiga adalah waktu luang. Namanya anak-anak waktu luang biasanya ngobrol, atau dia punya, kalaupun dia orangnya insecure, introvert kayak gitu, seenggaknya dia ada membaca, atau mungkin dia punya apa yang misalnya dia lakuin, itu sudah tidak dilakukan lagi. Itu bisa menjadi tanda gejala. Yang paling 4, itu paling berat, gangguannya mungkin sudah berat, perawatan diri. Jadi nggak mau mandi, udah nggak mau ini, ya kan sekarang banyak ya, dok sudah berhari-hari mengunci diri di kamar, dok berhari nggak mandi, itu berarti kan sudah berat gitu. Jadi dari 4 fungsi peran itu yang semakin kesini kita bisa lihat itu, kalau semakin kesini ya dia sudah bisa kategorikan dia ke sedang berat, seperti itu. Oke, jadi perubahan dari aspek-aspek itu juga harus ditangkap lebih sensitif ya oleh orang sekitarnya, mulai dari gurunya, orang tua di rumah ya dokter ya, dan mungkin teman-temannya juga ya dokter ya. Iya, benar. Tadi dokter Eko juga menyatakan ada school bullying. Iya. School bullying itu berarti sangat berdampak sekali ya dokter terhadap kesehatan mental anak-anak sekarang ya dokter ya. Nah, kira-kira nih sebagai spesialis kesehatan jiwa nih dokter, apa saja sih yang dokter sarankan untuk orang tua, anak maupun guru, pihak sekolah terhadap kejadian school bullying yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada anak? Ya, school bullying itu kita bisa ngelihat sebenarnya bullying itu nggak cuman kita kayak circle ya. Jadi kita nggak bisa ngobatin yang kena bullyingnya. Sebenarnya pelaku bullying pun itu juga sebenarnya ada sesuatu. Karena kenapa sampai ini anak melakukan bullying? Itu kan pasti ada sesuatu kan. Yang dibully pun juga harus kita benar-benar sama-sama mengobatin atau sama-sama kita bantu kayak gitu. Awareness-nya ya tadi mungkin dari orang tua, guru ataupun sekitar sudah mulai mengenal, oh kalau misalnya ada tanda-tanda perubahan itu, yuk kita bantu dia sama-sama gitu. Jangan semakin kita bully atau semakin kita diskriminasikan seperti itu. Kapan nih seseorang itu harus meminta tolong kepada pihak profesional?
Atau kalau hanya untuk kasus pendiam aja berubah jadi pendiam masih bisa ditangani sendiri. Kalau sudah menjadi ini harus segera dirujuk. Itu tanda-tandanya yang mana aja, Dok? Kasus yang mana aja? Kasusnya mungkin kalau misalnya dari sekolah atau kalau sekolah nih ya kebanyakan itu tuh kita sudah mulai sosialisasikan bahwa ini loh kepada guru-guru ya. Alhamdulillah RSUN juga bekerja sama ya, Dok ya, dengan Dinas Pendidikan juga kita banyak sering kasih campaign dan sosialisasi seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah guru-guru BK, guru-guru di sekolah sudah mulai awareness. Beliau mencoba untuk membantu dari segi ininya juga. Kalau masih ringan sedang kan masih bisa kayak self-limiting disease ya. Gangguan mental tuh kalau masih ringan itu masih self-limiting disease gitu. Jadi ketika ya itu mungkin fase-fase penyesuaiannya anak gitu, fase-fase penyesuaian anak. Tapi ketika itu sudah terlarut-larut dalam hari, bulan, bahkan keempat fungsinya tadi semakin berat kayak gitu, sudah mulai disarankan kayak gitu. Ada sih memang yang dia sadar, saya mau dong ke psikiater atau ke psikolog gitu. Tapi ada juga yang memang dia tidak mengalami itu gangguan. Akhirnya guru sudah berkoordinasi dengan memanggil orang tuanya dan memfasilitasi, yuk kita ada loh kerjasama dengan salah satunya dengan Wongsonegoro. Gitu. Langsung menyambung dari yang dinyatakan Dr. Julia bahwa Wongsonegoro turut andil dalam mental health awareness yang ada di Kota Semarang nih, Dokter. Kira-kira peran apa ya, Dokter, yang dilakukan oleh RSUN tercinta ini, Dokter, untuk turut andil dalam bagian tersebut, Dokter? Ya, terima kasih Mbak Ade. Ya. Jadi melihat latar belakang di mana terjadi peningkatan kesehatan mental remaja di Kota Semarang dan dari hasil screening yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terus kemudian kita juga melihat membaca di surat kabar kemarin tahun 2023 ada 2 mahasiswi itu yang berturut-turut bunuh diri, dan itu di Semarang. Nah, kemudian kita juga melihat visi misi Kota Semarang dan misi pertama khususnya yaitu peningkatan kualitas SDM serta mengimplementasi peraturan Gubernur 13 tahun 2023 tentang rumah sakit tanpa dinding dan dengan tugas fungsi rumah sakit di mana Rumah Sakit Wongsonegoro Kota Semarang itu juga menjalankan tidak hanya kuratif rehabilitatif tetapi juga promotif dan preventif ya, maka kita juga memberikan atau membuat inovasi yaitu berupa implementasi rumah sakit KRMT Wongsonegoro tanpa dinding untuk sebagai pusat promosi preventif kuratif dan rehabilitatif penanganan kesehatan mental remaja di Kota Semarang menuju generasi emas yang kita sebut Mas Tadin Wongso Sultan Mataram. Wah, keren banget nih, Mas Tadin Wongso Sultan Mataram. Jadi intinya adalah rumah sakit tanpa dinding untuk kegiatan promotif dan preventif khususnya untuk penanganan kesehatan mental remaja di Kota Semarang. Nah, kalau boleh tahu, Dokter, alur atau mekanisme dari inovasi tersebut itu bagaimana, Dokter? Kan tadi kita bermula dari masyarakat, Dokter, yang anak-anak khususnya mengalami gangguan kesehatan mental. Bagaimana mereka bisa terpapar program ini, Dokter? Ya, yang pertama harus kita sadari bahwa ketika ada gangguan kesehatan mental remaja di sekolah dan ketika membutuhkan kegiatan konseling dan pengobatan itu biasanya itu kalau diarahkan ke rumah sakit jiwa itu sudah stigma negatif. Oh iya, itu yang betul. Iya. Kabar di masyarakat kita ya, Dokter, ya. Belum apa-apa, kemarin dia periksa dibawa ke rumah sakit jiwa, dia sakit gila. Nah, itu yang stigma yang tidak baik dan itu pasti akan dihindari oleh remaja maupun orang tuanya. Nah, kita juga tidak pengen terjebak bahwa itu harus pengobatan dulu. Ada masih banyak kita pencegahan tadi. Ya, betul. Jadi yang pertama adalah kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk melakukan promosi kesehatan rumah sakit RSWN di sekolah-sekolah SMP tentang apa itu kesehatan mental remaja. Setelah itu kita juga membuat aplikasi digital yang ada di MyRSWN berupa screening ya, Dok, betul, screening SDQ ya, SDQ. ya yang bisa diakses oleh semua siswa dan ketika
itu diisi oleh masing-masing siswa, nanti di situ ada kategori normal dan tidak normal. Nah, kategori yang tidak normal tersebut maka akan di-screening lagi, diperiksa ulang lagi antara psikolog dengan guru BP, ya guru BP atau kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut, cocok atau enggak. Nah, kalau tidak cocok, baru kemudian ada psikolog kita turun. Nah, kebetulan ada SMP di Semarang itu kan banyak sekali, tidak hanya SMP negeri tapi juga SMP swasta atau MTSN juga. Nah, kami juga mengadakan kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Sugio Pranoto. Jadi menerjunkan psikolog-psikolog yang ada ke sekolah-sekolah untuk mengecek, melakukan evaluasi dari hasil screening. Nah, ketika hasil screening tadi itu dilihat, wah ini kayaknya harus perlu lebih lanjut. Nah, itu kita membuka di sini ada namanya klinik remaja prioritas. Jadi langsung nanti melakukan konsultasi dengan psikiater. Langsung ketemu dokter spesialis kesehatan jiwa kita ya dokter betul. Ya, itu di rawat jalan. Kalau itu membutuhkan rawat inap, kami mempunyai 2 tempat tidur yang khusus untuk remaja prioritas tersebut. Jadi fasilitasnya tadi sudah ada klinik prioritas remaja, rawat inapnya sudah ada 2 tempat tidur khusus. Lalu apalagi dokter yang ditawarkan dokter untuk menunjang? Itu juga nanti kita sebagai pusat konsultasi, maka kita bisa membuka akses ya dok, akses untuk melakukan remaja-remaja tersebut untuk berkonsultasi. Konsultasinya langsung atau ada via online juga dokter? Ya, via online bisa. Kalau nanti secara langsung ada 2 tadi kita dengan psikolog yang berdasar dari RSWN dan kerjasama dengan Universitas tadi ya dokter ya? Sugio Pranoto tadi, Fakultas Psikologi. Tapi juga nanti kalau yang sudah berobat ke sini atau dibawa dengan psikiater, maka bisa nanti konsultasi dengan Dokter Yulia ya dok sebagai psikiater di sini. Jadi ini semuanya tuh langsung bisa diakses secara mudah ya dokter ya? Dengan asuransi apapun bisa ya dokter ya? Iya, jadi ini adalah sebagai CSR-nya rumah sakit. Jadi kita melakukan kunjungan ke promosi kesehatan rumah sakit ke masing-masing sekolah juga tidak ada biaya ya dok yang dia harus keluarkan dari luar ini. Biasa banget ini jasa rumah sakit untuk membangun negeri terutama untuk Kota Semarang ya dokter ya. Karena rumah sakit ini memang ditujukan adalah sebagai kegiatan tadi rumah sakit tanpa dinding dan mendukung dari visi misi pemerintah Kota Semarang, karena memang Ibu Wali Kota Semarang itu sangat konsen terhadap kesehatan. Ya, kalau kita lihat kemarin Ibu Wali juga mendapat penghargaan untuk dari UNESCO kan, yang dunia, karena memang Bu Wali sangat konsen terhadap penanganan stunting yang ada di Kota Semarang. Tapi juga tidak hanya stunting, kesehatan mental remaja juga menjadi prioritas dari pemerintah Kota Semarang, khususnya menjadi perhatian dari Ibu Wali Kota Semarang. Baik, dokter, untuk kedepannya nih, dengan adanya program Mas Tadin Wongso Sultan Mataram ini, apa sih harapan dokter Eko terhadap remaja di Kota Semarang? Iya, pasti tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi dari kesehatan mental remaja yang ada di Kota Semarang dengan pencegahan. Jadi sebelum tindakan kuratif dan rehabilitatif harus ada pencegahan supaya tidak terjadi lebih tadi steknya ya dok ya. Jadi kita bisa mencegah ya, dan diharapkan dengan pencegahan tersebut maka generasi muda itu sebagai generasi emas mampu bersaing terhadap generasi-generasi dari negara-negara lain. Itu harapan dari pemerintah Kota Semarang dan nanti akan kita lakukan baik oleh RSWN tetapi juga bekerja sama berkoordinasi dengan OPD-OPD lain ya dok. Kemarin kita sendiri merangkul semua lini ya dok. Jadi tujuannya itu nanti tidak hanya dengan OPD tapi juga dengan PKK, Karang Taruna, kemudian juga kita dari rumah
Duta Revolusi Mental, di mana nanti Rumah Duta Revolusi Mental sebagai bagian dari Dinas Pendidikan itu juga bisa memberikan masukan-masukan kepada guru bahwa ini remaja ini loh yang menjadi perhatian dengan kesehatan mental yang sedikit terganggu, maka ada prioritas terhadap siswa tersebut. Jadi semua tahu dan semua terlibat. Kalau tadi saya menyebutkan PKK, itu sangat besar peranan keluarga. Tadi dikatakan dengan keluarga yang permisif, yang tidak membolehkan ini sangat Berpengaruh. sangat berpengaruh terhadap prevalensi kesehatan mental. Dengan adanya PKK yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka pasti akan menurunkan angka kesehatan mental remaja di Kota Semarang. Baik, luar biasa sekali ya Dokter Eko, Dokter Yulia, pemaparan terkait apa saja yang bisa dilakukan RSWN dan lini-lini yang ada di masyarakat Kota Semarang untuk menjaga kesehatan mental anak dan remaja di Kota Semarang. Baik Sobat RSWN, berakhir sudah perbincangan kita hari ini terkait kesehatan mental pada anak dan remaja. Terima kasih Dokter Eko, Dokter Yulia atas waktu yang diberikan. Dan Sobat RSWN semuanya, mari kita aktifasi program inovasi dari RSWN tercinta kita, yaitu Mas Tadin Wongso Sultan Mataram, dengan mengaktifasi segala lini dari masyarakat untuk menjaga kesehatan mental generasi emas penerus bangsa kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube RSWN. See you and goodbye.